Alhamdulillah di tengah-tengah kita rawuh beliau yang terhormat Ibu Bupati Blitar, Ibu Hajah Rini Syarifah. Tepuk tangan untuk beliau. Sekaligus alhamdulillah juga hari ini di tengah kesibukannya juga beliau yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Blitar juga rawuh di tengah-tengah kita. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dari beliau pimpinan kita yang ada di Kabupaten Blitar berkenan rawuh di tengah-tengah kita di acara Fintech Karang Taruna yang sangat luar biasa, diharapkan bisa membawa Kabupaten Blitar untuk lebih maju, mandiri, sejahtera, untuk ibadah warahmatullahi wabarakatuh. Juga alhamdulillah hari ini kita juga kehadiran narasumber kita yang luar biasa ini dari rekan-rekan perangkat daerah Kabupaten Blitar yang bersentuhan, yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu dari yang paling ujung ini Mas Yudi, beliau dari Dinas Pora. Tangan untuk Mas Yudi, kemudian Pak Arman atau Mas Arman, kita biasa memanggil Mbak dan Mas di lingkup Karang Taruna ini karena kalangan pemuda pemudi. Ini Mas Arman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian juga narasumber berikutnya ini ada di belakang kami, nggak seperti kelihatan tapi luar biasa beliau juga. Dan Mas Anang ini dari Bapeda Litbang Kabupaten Blitar, dan pengampu kita di Sekretariat Daerah beliau Pak Bagus ini dari bagian Kesra, beliau Kepala Bagian Kesra Kabupaten Sekretariat Kabupaten Blitar. Juga yang sangat kami banggakan, ini rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, harapan bangsa, para ketua Karang Taruna, kelurahan dan desa se-Kabupaten Blitar. Saat ini kita mengambil tema sinergi, kolaborasi, akselerasi Karang Taruna di era masyarakat 5.0. Ini harus kita pahami bersama, mengingat saat ini kita semakin banyak kompleksnya harapan dan keinginan dari seluruh pihak untuk lebih bisa tercukupi segala kebutuhan hidupnya dalam rangka kesejahteraan sosial daerah serta seluruh pihak dalam upaya terwujudnya pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil, serta berkarya sebagaimana makna filosofi moto Karang Taruna Aditya Karya Mahatma Yuda. Untuk diketahui bersama bahwa kegiatan ini diikuti oleh Ketua Karang Taruna seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Blitar yang berjumlah 248 Ketua Karang Taruna, baik itu yang dari desa maupun dari kelurahan, meningkatkan potensi sumber daya Karang Taruna dalam upaya menuju potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang lebih berdaya, memiliki kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di generasi muda. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa menunjukkan bagaimana Kabupaten Blitar ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Rekan-rekan yang saya hormati, Blitar ini sejarahnya Land of King. Land of King itu bumi para raja. Ditambah lagi tokoh-tokoh nasional yang ada di Kota Blitar, di Kabupaten Blitar. Loh, berarti kan Kabupaten Blitar ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Tidak terlihat di dunia sana, di luar sana. Saya ingin peran pemuda, peran panjenengan Karang Taruna bisa mengungkit Kabupaten Blitar ini untuk lebih bergerak lagi, lebih dilihat lagi. Contoh nih ya, contoh
pengunjung desa, sambal desa, one village, one product. Saya mesti cek mana Karang Tarunanya. Ada yang kadang ada, kadang enggak. Mana bumdesnya? Mana darwisnya? Loh, kalau yang ngerjakan hanya kepala desa dan perangkat, saya yakin desa tidak akan terlihat. Kalau ada Karang Taruna, ada Darwis, ada bumdes, ini desa akan bergerak. Potensi ekonominya juga akan menguat. Kalau di Karang Taruna ada mungkin jadi EO, bisa jadi ya, event organizer. Saya lihat memang kalau karnaval mesti Karang Taruna yang utama ya, hadir ya, yang paling pertama ngurusi acara-acara karnaval atau agustus-agustusan atau kegiatan yang lain. Tetapi saya ingin kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif lagi, bisa mendapatkan istilahnya kalau di kita PAD, di desa PADES ya, PADES. Karena kalau desa ini mempunyai pendapatan sendiri, rakyatnya akan makmur. Nah ini di tangannya panjenengan. Ya ada kepala desa yang sepuh, kalah sama Karang Taruna yang kadang-kadang pemikirannya ngoten. Ini peluang jangan ambil. Karena kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat digital, bersifat teknologi, saya yakin semua bisa panjenengan pegang. Mempromosikan produk UMKM, mempromosikan pariwisata, mempromosikan budaya kesenian. Nah, Blitar ini mempunyai banyak peluang seperti itu, peternakan, pertanian. Ini jenengan raih. Ayo, mari kita sama-sama. Panjenengan waktu turun ke lapangan, langsung melihat, langsung potensi, ambil. Contoh kalau TikTok pasti ngikuti ya, nyekro ya. Mau pasti paham TikTok ya. Nah, kenapa Blitar tidak ada? Di Karang Taruna yang mana ini? Ayo di TikTok kan. Nah, siap ya. Karena yang pakai tadi dapat tadi ya. Itu karena kita ada bonus demografi. Jadi kebanyakan warga kita itu usia produktif. Nah, nanti tugas-tugas panjenengan nanti yang ribut nih, kalau bahasa Jawanya mau ini orang-orang tua. Nah ini kalau tidak didorong, kita akan menjadi malapetaka. Nah, makanya saya selalu kemarin di Pak Bambang dan Jinsos kita ketemu Karang Taruna. Karena yaitu motornya desa itu sebenarnya dengan di beberapa tempat desa yang maju itu ketika pemudanya berdaya. Itu saya yakin. Nah, belum ya? Oke. Baik. Jadi saya perkenalkan, saya Anak, saya dari Bank. Kebetulan saya membidangi pemerintahan dan pembangunan manusia. Dan dalam tahapan perencanaan Bapak Ibu di pemerintah daerah itu ada 3 perencanaan. Yang pertama jangka panjang itu 25 tahun, 20-25 tahun. Itu kita susun tahun depan. Jadi kita habis jangka panjang pertama. Perencanaan jangka menengah itu 5 tahun. Itu masa bakti bupati kepala daerah dan perencanaan tahunan. Nah, itu di situ. Nah, saya akan lebih nanti menitik beratkan pada perencanaan tahunan. Dalam kaidah perencanaan itu ada 5 apa sih? Sebenarnya sumber usulan. Jadi kami dapat tema, kami dapat tema, dapat usulan itu dari apa? Yang pertama politis. Politis itu kalau sederhananya pokir, membeli alat apa ya, itu ada hibah ini. Jadi tinggal milih. Itu seperti itu. Jadi dalam kerangka perencanaan sudah ya. Nah, berarti itu yang saya rangkum tadi itu Bapak Ibu. Nah, nanti setiap Januari silakan. Kalau alamatnya dengan ketik SIPD itu sudah muncul.
SIPD itu perencanaan kita. Nah, nanti biasanya kita membuat akun atau user. Membuat user itu biasanya syaratnya KTP, nomor KTP maksudnya, nama, nomor KTP dan sebagainya. Itu nanti kami yang approve. Yang kami approve biasanya itu pakai kita. Gitu. Oke. Pasti kami approve kalau user. Tapi mau mana? Kalau usulan belum tentu. Akan mengajukan usulan karena kita juga melihat kemampuan kepala daerah yang pasti. Tetapi ketika jenengan merupakan ujung tombak didahulunya Pak Bambang tadi untuk kata dan sebagainya didahulunya Ibu itu jenengan sebenarnya mendapat porsi perhatian dari pemerintah daerah. Cuman memang belum belum maksud saya belum secara sistematis dengan masuk ke situ. Itu. Jadi itu kalau dalam rencana daerah. Jadi nanti masuk ke RKPD Bapak Ibu, rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan di bulan Juni. Nah dari situ nanti baru proses penganggaran itu di APBD. Tapi yang perlu diingat itu APBD tidak mungkin berbeda dengan RKPD. Semua yang ada di RKPD, jadi tidak begini. Ujuk-ujuk muncul di APBD itu tidak boleh. Itu akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan yang lain-lain. Hanya memeriksa kekuatan kelembagaannya. Kalau untuk anggaran mungkin dengan bisa langsung ke kepala desa untuk mengajukan kepemisahan ini bisa secara sebenarnya bisa secara pemerintahan bisa berganti. Daerah terkait pembangunan kepemudaan. Nah ini dalam hal menentukan strategi kebijakan daerah, tentunya kami butuh saran masukan dari teman-teman semuanya. Partisipasi teman-teman, enaknya kita itu dibawa kemana kemudian kita seperti itu. Dan untuk menuju ke sana, mohon maaf karena kami tergolong dinas baru, dinas pemuda olahraga adalah dinas yang baru dibentuk per 2 Januari 2023 ini. Tahun depan kami masih akan menyusun yang namanya rencana aksi daerah tentang kepemudaan. Nanti mungkin kami akan mengundang teman-teman untuk memberikan saran masukan. Kira-kira kita akan kemana seperti itu. Kemudian wewenang kami menetapkan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kepemudaan daerah. Dan yang menjadi tanggung jawab kami adalah melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda. Nah, ada 3 hal ini yang harus kami laksanakan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi atau juga bisa diadaptasi menjadi kegiatan teman-teman Karang Taruna dalam 3 konteks inilah kita harus mengoptimalkan peran pemuda di daerah kita. Ketika ada kegiatan Agustusan, teman-teman selalu dipanggil. Cuman waktu ada pengusulan pembangunan, pembangunan apa saja itu kami sering ditinggal dan kami sering dikeduakan. Yang terpenting yang sudah disampaikan bapak-bapak tadi, ada kawalan yang pasti dari dinas terkait, baik itu Bapeda ataupun yang apa untuk kami yang ada di desa. Contoh saja, satu contoh saja. Nanti mau yang jawab siapa? Contoh saja satu. Apabila ada dari teman-teman ini ada yang punya prestasi, ada yang punya skill dan lain-lain, mohon bisa difasilitasi ke desa. Maksud saya dinas terkait itu memberi surat kepada desa. Mohon tolong dianggarkan setiap Karang Taruna yang ada di desa agar bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Seperti itu. Ada teman-teman dari seluruh desa ini anggaran setiap tahun lebih dari 5 juta? Nggak ada.
Paling betul berapa? Berapa? 3 juta. Sama. Itu pun tidak bisa kita gunakan secara penuh. Itu hanya untuk buat kaos. Pernah tidak ada pemberdayaan. Nanti tolong dinas terkait kami dibantu untuk mengawal ini atau dikasih edaran atau apa agar kami itu dikasih kegiatan untuk dikasih kegiatan atau anggaran untuk bisa mengembangkan diri. Tadi sudah dikasihkan contoh kaitan dengan sablon atau kasih HP apa itu pelatihan agar kami itu bisa berkembang. Kami itu sudah kalau Karang-Taruna insya Allah sosial, sosial tapi kalau semuanya sosial tidak ada pemasukan ke organisasi kami, insya Allah bukan. Oke, itu benar. Itu kalau kami dikawal agar kami bisa memberdayakan diri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Singkat mungkin melanjutkan dari Mas yang dari sosok ya. Tadi keterkaitan dengan anggaran untuk Karang-Taruna. Alhamdulillah desa ini dari Pemdesnya sudah mulai maksudnya menggandeng Karang-Taruna yang dulunya kita hanya sebagai petugas hantu Agustusan dan juga petugas parkir. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dilibatkan dalam perumusan tim RKP di desa dan walaupun hanya sebatas untuk kegiatan pemberdayaan PHBN dan sebagainya, tapi alhamdulillah dari Karang-Taruna sudah dilibatkan. Cuma yang saya mau tanyakan Bapak, ketika kita mengajukan anggaran tentang operasional Karang-Taruna itu kan sumbernya beliau mengatakan dari APBD dan dari APBD itu dananya itu cuma jumpan atau manure. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira batasan apa saja yang bisa kita usulkan atau kita minta seperti itu dari Karang-Taruna? Mungkin apakah seragam atau apa? Tapi kalau misalkan untuk kegiatan lain memang sudah tercover. Cuma kalau kita mengusulkan tentang operasional seperti alat tulis, ATK, biaya rapat rutinan itu matur. Jadi kita untuk mengembangkan untuk operasional dari Karang-Taruna itu sedikit agak kerepotan, Bapak Bapak. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Kemudian dengan beda. Ojo, yang pertanyaan gue salah lali. Yang pertama tadi dari BPMD. Nah, terkait Mas yang pertama tadi itu usulan-usulan bisa lewat aplikasi kan tadi? Itu. Saya mau tanya, sekarang di Kabupaten Blitar berapa persen data SDGs per desa yang sudah terupload? Itu nanti akan jadi bukti bahwasanya usulan lewat aplikasi atau website itu tidak relevan untuk desa. Setuju? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, saya minta dari Disparbud, mumpung masih baru, adakan kunjungan minimal ke tiap-tiap kecamatan, kita duduk bareng, kita ngobrol bareng, karena kita di depan kopi itu sama. Yang membedakan hanyalah asam lambung. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Karang-Taruna ini dia kan masuk ke dalam lembaga masyarakatan desa. Itu RT, RW, PPMD, PKK, Posyandu, Karang-Taruna. Ini sebenarnya bisa untuk kegiatan ke dinas sosial, Pak. Untuk kegiatan kalau anggaran ke desa mengusulkan yang tadi katanya banyak ada reng-rengan itu untuk duduk bersama dengan LKD dan meminta kepada kepala desa untuk jatahnya dari dana desa. Mungkin bisa dirapatkan duduk bersama kopi itu. Tapi kalau untuk kegiatan Bapak ini adanya di dinas sosial. Kalau PMD hanya penguatan kelembagaan. Kalaupun ada program kami kayak Jogro Desa itu program dari PMD, Karang-Taruna
desa tertarik, silakan bersurat, kami akan merapat ke desa jenengan. Nah, punten demikian dari saya, mungkin ada yang... Ada 3 pertanyaan. Nah, kenapa sebenarnya Karang Taruna seperti itu, kadang dibakar, kadang-kadang. Nah, nyambung sebenarnya sama pertanyaan dari Mas yang ketiga tadi dari Jaya. SDGs desa dan SIPD itu sesuatu yang berbeda. SDGs desa masuk ke Kemenkes, SIPD ke Mendagri. Di pusat pun kita masih dewi-dewi. Jadi seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu sebenarnya sampai nanti itu bisa mengawal Mas Mbak dan Bapak Ibu. Jadi Mas Mbak itu bisa mengawal ketika usulan melalui SIPD. Di situ akan muncul siapa yang tidak menyetujui pada level mana. Itu ada. Jadi jenengan bisa ngecek langsung real time. Usulan jenengan ini sampai pada tanggal apa, di mana siapa yang nggak setuju bisa. Jadi nanti usulan jenengan itu akan masuk tetap ke desa dulu, desa kecamatan, kecamatan kami. Itu seperti itu. Nah, itu akan kelihatan siapa. Kita sudah terbuka, Mas Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya kita sudah terbuka. Jadi ada 2 tadi. Ada 2. Ketika APBD untuk masyarakat itu 2. 1 bisa di dinas anggarannya. Jadi kami yang melaksanakan. Yang kedua hibah. Kalau hibah harus jelas. Jenang mau ngapain? Mau beli apa? Itu seperti itu. Harus clear. Proposalnya jelas. Nanti karena apa? Nanti SPG-nya seperti itu. Itu sebenarnya hibah kepada kelompok masyarakat. Itu ada mekanisme. Jadi meskipun jenengan tidak diajak, ketika mengusulkan ke kabupaten itu melalui SIPD jenengan punya ruang. Jadi clear ya? Maksud kami di situ. Itu seperti itu. Jadi menarik sebenarnya seperti jawabnya Mas Budi. Itu ketika yang memulai itu dari jenengan. Kami itu ingin seperti ini. Kami punya konsep seperti ini. Karena kami dari itu nggak bisa. Ketika jenengan sudah punya konsep yang bagus, potensial, itu akan menarik ya dikembangkan. Sekedar informasi Pak Mas. Jadi Kabupaten Blitar itu saat ini ditemani oleh USAID. USAID itu lembaga donor dari Amerika. Itu salah satunya adalah wirausaha sosial. Itu lomba. Jadi permasalahan 3 permasalahan, kemiskinan ekstrim, stunting, dan angka putus sekolah. Ini loh masalahnya di Blitar, di Jawa Timur, dibuka ke masyarakat. Siapa yang punya solusi? Itu sama USAID dilombakan. Termasuk akhirnya saya bocorin. Yang menang itu salah satunya adalah aplikasi Pak Tukang. Itu untuk menangani kemiskinan. Pak Tukang itu semacam Grab atau Gojek yang mempertemukan antara tukang yang butuh. Jadi kalau saya ingin bangun, tukang Grab yang nolnya di mana? Kayak gitu. Itu wirausaha sosial namanya. Jadi model-model wirausaha untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Tapi profit sah, dan itu sudah berkembang besar di Malang. Ini mau masuk Blitar. Mau masuk Blitar itu pasti merekrut tukang-tukang. Sertifikasi dibiayai, standar dijaga oleh mereka, baru bisa masuk. Tapi membiayai itu satu. Jadi ide-ide itu ternyata Mas Mbak itu anak-anak muda semua, keren. Tapi rata-rata dari Jakarta sih. Maksudnya itu dibuka karena saya Indonesia. Ini masalah di Blitar dibuka saya Indonesia yang masuk banyak. Semangat ternyata kalau ada respon begini berarti kan ada semangat ya. Kalau dibuka pertanyaan nggak ditanya itu berarti nggak semangat. Gitu. Semangatnya lost ya.
Supportnya ya nggak ada. Mas Budi tadi yang kayak hantu. Supportnya ya nggak ada. Mas Jamali hantu. Ya mungkin kalau kemudian ke desa, regulasi kayak apa mungkin dari teman-teman Dinsos yang lebih paham nanti ya, karena induknya Karang Taruna itu kan Permensosnya yang lebih paham ke Dinsos. Artinya ada kekuatan hukum apa yang bisa memaksa desa untuk mengakomodir Karang Taruna? Masuk lagi lantai nih. Itu mungkin sih. Tapi kalau dari kami ini kan bisanya istilahnya karena kami berada di jalur istilahnya apa ya, memberi tekanan ya, tapi secara jalur regulasi itu tetap ada di Permensos seperti itu. Bahwa nanti dirumuskan antara Dinsos dengan Didamati barangkali ada komunikasi. Dana desa ini sekian persen karena Karang Taruna. Mungkin diinginkan itu loh. Biar disampaikan oleh Mas Salim dan Mas Arman ke pimpinannya masing-masing, pimpinannya duduk bareng, mungkin ada satu kebijakan sifatnya ya, kebijakan kayak orang lah 0,0% lah untuk pemberdayaan Karang Taruna. Mungkin begitu yang diharapkan ya. Kemudian dari Mbak bagi luhur Teni, apa sih yang bisa diminta Mas kalau organisasinya Karang Taruna? Aturan ini benar dijelaskan ya tadi ya? Yang dijelaskan nanti benar ya? Maksudnya sumber pendanaan Karang Taruna dari mana itu kan ada di Permensos. Karena Karang Taruna itu kan keanggotaannya bersifat secara pasif ya. Jadi siapapun di desa kelurahan yang pemuda 13 sampai 45 tahun otomatis jadi anggota Karang Taruna kan. Kalau sudah bikin regulasi seperti itu, mungkin yang bikin regulasi juga sudah mengantisipasi. Jadi kegiatan ini sudah masuki mau apa yang bisa terbantu oleh pemerintah desa dan kelurahan, karena secara aturan Karang Taruna ini memang berkedudukan di desa dan di kelurahan. Kami belum menemukan regulasi berkedudukan di kecamatan dan kabupaten. Ada ya? Ada forumnya mungkin. Forum. Apa dari kelurahan Sengat, kecamatan Sengat? Ini sama sebenarnya pertanyaannya terkait anggaran. Kalau di kelurahan, kalau di desa mungkin kita bisa minta bantuan sama pendamping desa. Kalau di kelurahan itu kemana sebenarnya untuk kita kaum muda itu mengadu selain di kelurahan? Soalnya kalau ya sama saja kelurahan cumpen seperti itu biasanya. Terus gini, kalau di kelurahan kemarin itu sebenarnya saya sudah pernah koordinasi minta kalau tidak bisa menganggarkan, kami sebenarnya ingin sewa bukok secara pribadi Karang Taruna. Tapi itu jalurnya bagaimana? Saya mohon arahannya. Terima kasih dari saya. Kita semua harus sepakat bahwasanya penyebutan untuk di Karang Taruna ini adalah kawan ya. Jadi kami menyebut yang ada di sini semuanya adalah kawan-kawan Karang Taruna. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya sama seperti dengan Pak Buyono tadi, garis besarnya Karang Taruna ini sampai hari ini kurang mendapat apresiasi. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Itu padahal kalau kita flashback ke belakang, kita bersama tahu setiap peristiwa besar di dunia ini tidak lepas dari peran serta pemuda. Jadi Karang Taruna ini sudah sangat berkontribusi sekali untuk bangsa dan negara kita. Mungkin yang jadi pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Arman ya, yang mengajukan Pak Arman untuk pelatihan di sini sekalian saya menagih untuk pelatihan itu. Yang kedua, kadang kami di desa itu iri Pak dengan lembaga-lembaga desa yang lain Pak, seperti PKK, LPMD. Kita sama-sama lembaga desa Pak. Tapi kenapa ketika ngapunten PKK itu dapat insentif tiap tahun, LPMD juga dapat insentif, Karang Taruna juga sama-sama lembaga desa, tapi kenapa Karang Taruna ini tidak dapat insentif? Meskipun kita organisasi sosial, kalau insentif kan dia keren loh, belum kan kita udah semangat gitu. Ya.
Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari PMD pendampingan Mas, kalau kegiatan ini bisa di Dinsos. Kami akan mendampingi. Kalau jadinya cukup pendampingan kami siap bersurat menandakan bisa. Nah untuk membicarakan kegiatan monggo dengan Dinsos Mas. Waalaikumsalam. Saya Sambil kami terus untuk mendampingi untuk istilah di sosial itu PSKS. PSKS itu potensi dan sumber kesehatan sosial. Jadi di Dinsos itu ngurusi PSKS dan PMKS. Kalau PMKS itu menyandang masalah kesehatan sosial seperti lapar dan lain sebagainya. Kalau PSKS itu orang-orang atau lembaga yang melakukan proses kesehatan sosial seperti Majelis Studio, Karena kemudian Tandana, DKSK, TSM, gitu. Kita ini yang dapat ada beberapa anggaran dari Musrembang. Musrembang itu untuk tahun ini ada dua desa, satu di Tepas, satunya sekecamatan. Itu yang satu itu memang di desa Musrembang. Kalau satu kecamatan Purwokerto itu ada Bukit, mungkin di Dewan. Jadi cara pengajuan kegiatan ya begini, seperti sudah saya tadi tadi lewat ibu bupati atau lewat wakil dari rumah. Jadi cara masuknya begitu, ada gitu. Jadi cara masuknya begitu untuk tahun 2024 ini sudah ada beberapa desa dari hasil Musrembang itu yang sudah masuk, seperti yang bisa di Pojok, di Pesepombo, kemudian dari Wates, dari Rum, gitu. Jadi memang dari hasil Sojaya dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan kita, ya kita ada berbeda dengan Musrembang ini usulan dari Musrembang. Jadi kalau ada Musrembang di tingkat desa, monggo berpartisipasi di situ. Itu kalau tidak boleh hadir, tidak boleh. Rumah RTLH, Rutilagu RTLH di tingkat desa itu juga bisa diselesaikan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, contoh untuk peringatan hari besar, peringatan kegiatan keagamaan bisa diambil orang. Terus kemudian pelatihan itu juga boleh. Nah, koordinasi saja dengan desa, untuk meminta pelatihan. Berarti untuk teman-teman karang taruna. Yang itu pesertanya adalah karang taruna. Gitu. Betul ya? Jadi kalau minta anggaran ke Ibu Bupati ke Dewan ya memang terbatas. Dana di desa itu selesai. Jadi monggo itu kalau yang DD sama DD itu kan diatur, gitu Pak ya? Diatur sekian untuk sekian, tapi kalau PAD itu kan bisa lebih longgar. PAD-nya setahun lagi 10 juta. Alamat PAD jadi PJ itu ya begitu. Jadi kegiatan apapun itu yang paling longgar itu lewat pendapatan asli desa. Itu bisa teman-teman koordinasikan dengan BPD atau dengan perangkat desa. Yang uang-uangnya lebih semua tadi pendamping desa atau PLD-nya. Itu nanti dengan kawan-kawan ini koordinasi dengan kita. Gitu ya. Cukup. Gitu. Budi Prasetyo, perwakilan dari Karang Taruna Kelurahan. Yang ingin saya perjelas Pak, saya setuju dengan rekan-rekan yang tadi terkait masalah bengkok. Kalau bengkok di tempat saya Pak, itu saya nggak seberapa dengan Bapak tadi. Kalau kebijakan penuh pada Pak Lurah, karena ketika sewa bengkok itu kepala kelurahan atau lurah cuma mengetahui ada pelelang sendiri, dalam arti yang menyewa atas nama petani. Yang saya harapkan begini Pak, kita Karang Taruna itu banyak pos-pos, ada pemberdayaan terkait senian,
UMKM, ekonomi produktif, dan lain sebagainya. Yang saya harapkan gini, Karang Taruna itu katanya harus kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Karang Taruna itu juga ada namanya pemberdayaan terkait masalah ekonomi produktif di bidang pertanian. Karena kami Pak Karang Taruna Kelurahan Lego itu berpikir bahwasanya untuk pupuk itu subsidi sangat sulit. Kita mempunyai inovasi atau angan-angan membuat pupuk sendiri, dan itu kita harus mempunyai namanya develop tepat. Terus Karang Taruna itu anggarannya dari mana? Setiap kali kita meminta anggaran, cuma katanya Mas tadi cumpet dan sebagainya. Semua itu langsung buang sana, buang sini, buang sana, buang sini. Kemana kita akan mengadu? Dan bagaimana surat menyurat ketika kita minta untuk ekspor itu untuk bisa diswakelola, meskipun itu ukurannya nggak luas. Karena tanpa kita ada develop, tidak mungkin kita akan bisa membuktikan bahwasanya pupuk kita itu baik untuk tanaman. Di situ juga ada KWT. Saya yakin di tempat mas-mas KWT dan sebagainya ada. Jadi saya mohon Pak, kalau berbicara masalah untuk ekspor itu Pak Lurah cuma mengetahui, tidak berani. Apalagi Pak Lurah jelek, nun sewu, aku agak menjentuk, nun sewu, gitu, betul? Nah, kalau bisa suratnya itu pasti bagaimana, kemana akan kita melangkah, mohon arahan dan petunjuk dari pihak-pihak terkait. Tolong ini harap diperhatikan. Masyarakat atau apa ya? Atau karakternya kalau mau sehat harus punya resource ini, gitu. Minimal powernya dicukupi seperti daunnya tadi kan, kan gitu. Jadi matur nuwun, ini masukan yang luar biasa, gitu, karena sudah berani bahwa oke, kami siap untuk mengelola itu, katakan seperti itu tadi. Itu sulit. Matur nuwun Pak, akan kami sampaikan ke pimpinan. Ada Bimtek juga ya. Itu saya bentuk grup Karang Taruna Kabupaten. Tapi yang datang 10 orang di sini. Itu monggo jenengan langsung hubungi Bu Ika Sulistiawan, Manarun Ruda. Alhamdulillah, rangkaian acara hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan kita diskusikan hari ini membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.